Pemirsa, kita lihat tadi bagaimana pelaku UMKM menjadi salah satu sentra bisnis yang mampu bertahan di era pandemi COVID-19. Namun bagaimana cara atau upaya meningkatkan produktivitas pelaku UMKM ini, kami akan bahas di Dialog Nusantara Malam berikut ini. Kita telah terhubung dengan anggota Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dr. Manerep Pasaribu. Selamat malam, Pak Manerep. Ya, selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan para pemirsa Nusantara TV yang kami hormati. Baik, Pak Manerep, kalau kita bisa komparasi pada krisis ekonomi 98 silam begitu ya, UMKM mampu menghadapinya. Namun masa pandemi ini saya rasa sangat sulit untuk bertahan di tengah pandemi COVID-19. Benarkah demikian, Pak Manerep? Baik, Pak Irsal dan para pemirsa yang kami hormati, ya memang boleh dikatakan ya secara umum, secara general memang begitu keadaannya ya. Dikatakan bahwa krisis ekonomi 98 itu sebetulnya yang dihantam adalah para korporasi besar ya. Korporasi yang besar dan banyak karena memang banyak utang yang mereka laksanakan, sementara UMKM maupun UKM ya tidak ada terlalu parah ya, malahan boleh dikatakan relatif aman karena memang UMKM sendiri sebetulnya tetap bisa berjualan ya, bisa melakukan usahanya dengan bagus ya, kemudian juga pasar masih terbuka, jadi tidak ada masalah sebetulnya. Berbeda halnya dengan pandemik yang kita lihat saat ini, memang karena ada keterbatasan ruang bagi mereka berjualan karena ada larangan untuk ke pasar untuk mencari kebutuhan dari mereka sendiri, sehingga memang para pengusaha UMKM ini memang merasa terganggu ya, dan mereka tidak bisa berjualan. Dan pada dasarnya memang itu yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana restoran dan juga warung ya sudah pada tutup kebanyakan itu ya, karena mereka memang UMKM ini memang ada pada sektor itu, sektor yang informal ya, berjualan di mana-mana di pasar ya. Itu sebetulnya kejadiannya. Karena itu sebetulnya ke depan ini harus kita pikirkan apa yang perlu dibuat agar mereka menjadi tetap bisa melaksanakan upaya-upaya untuk melakukan berusaha dengan baik. Kami kira itu benar, itu pendapat itu. Ya, baik Pak Manerep, bagaimana pelaku UMKM harus bertahan di era pandemi ini? Kita tahu bahwa para pelaku usaha kecil dan menengah putar otak terus kemudian memanfaatkan insentif dari pemerintah yang diluncurkan untuk tetap memutarkan roda perekonomian di Indonesia. Bahkan bukan hanya bertahan, tapi juga harus bisa maju dan berkembang. Apa yang harus dilakukan para pelaku UMKM, Pak Manerep? Ya, ini memang sesuatu yang harus kita laksanakan ya. Dan perlu diingat yang harus selalu kita berpikir positif terhadap apa yang kita lakukan. Itu dulu yang pertamanya. Selalu ada peluang ya. Di berbagai hal ada krisis, pasti ada peluang ya. Harus berjiwa kewirausahaan. Kalau melihat peluang, boleh dikatakan peluang itu ada di mana-mana ya. Tetapi saya mau lihat, saya coba dulu ya, flashback kembali, sebetulnya bagaimana kaitannya antara revolusi industri 4.0 sedikit ini, supaya jangan ada salah pemahaman kepada masyarakat ya, bahwa revolusi industri keempat ini sebetulnya sudah menghasilkan teknologi digital. Itu sebelum pandemik sudah ada itu sebetulnya ya, digital transformasi ya, itu sudah ada ya. Sebetulnya juga tanpa pandemik ya, ini saya garis bawah ya, sebetulnya tanpa pandemik pun juga teknologi digital ini sudah, termasuk big data juga, telah menghantam usaha-usaha beberapa yang berkecimpung. Kita lihat misalnya taksi tradisional jadi digeser ke taksi online. Betul. Ya. Kemudian juga perusahaan-perusahaan travel kita lihat juga sudah beralih kepada pembelian tiket secara online ya.
Dan pengadaan beberapa hal sebetulnya barang-barang juga sudah banyak dengan online. Ya. Jadi sebetulnya tanpa pandemik, ya saya bilang ya, tanpa pandemik atau dengan pandemik pun sebetulnya transformasi digital ini ya sudah menggerogoti usaha-usaha yang dilaksanakan secara tradisional. Ya. Karena memang para UMKM ini memang pada dasarnya berjualan secara tradisional. Ya. Baik. Nah, menurut saya memang yang perlu kita perhatikan ya, seperti saya sampaikan tadi, tanpa pandemik ya, atau dengan pandemik sebetulnya transformasi digital ini ada sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar, kita harus masuk. Ya. Berarti dalam arti bahwa para pelaku UMKM ini harus terus berinovasi dengan perkembangan zaman apapun kondisinya termasuk pandemi COVID-19 ya Pak Narep. Ya, betul. Ini pandemik ini hanya mempercepat aja. Jangan dianggap ini sebagai biang persoalannya, enggak. Memang ada, tetapi dia mempercepat. Sebetulnya yang ada itu revolusi 4.0 dengan hasilnya berupa transformasi digital sudah mulai itu sebelum pandemik pun sudah ya. Seandainya memang kita siap dengan transformasi digital atau digitalisasi, big data dan lain sebagainya ya. Ini sebetulnya walaupun ada sifatnya pandemik, kita masih bisa berbuat ya, bisa jualan, tidak harus di pasar-pasar ya. Sudah harus secara online ini dilakukan. Ini perlu kita tanamkan ini supaya jangan nanti salah ya. Karena nanti saya ulang lagi ya, pandemik pun sudah selesai urusannya itu, saya yakin ya bahwa berjualan ataupun berjualan secara online, penggunaan transformasi digital akan berlanjut dia. Nggak mungkin mundur lagi ke pasar-pasar tradisional. Ya, itu tinggal PR-nya para pelaku UMKM untuk berinovasi dan terus menjalankan usahanya tanpa rasa menyerah begitu ya Pak Manarep. Pak Manarep, harus masuk dalam transformasi digital. Ya. Para ekonom, walaupun nanti pandemik misalnya sudah berakhir, ya, tidak ada COVID lagi, saya yakin ini transformasi digital ini berjual secara offline dan lain sebagainya itu ya, ini akan tetap digandrungi, diminati, apalagi para milenial saat ini, mereka lah sebetulnya yang menikmati digitalisasi saat ini. Apalagi generasi Z. Generasi Z ini lebih milenial, lebih digital dia. Betul. Jadi nggak bisa ditawarin sebetulnya. Jadi kita jangan salah mengambil kaprah bahwa kita berleha-leha dulu ya, tidak masuk dalam transformasi digital ya, akibatnya akan tetap kita ketinggalan nanti walaupun pandemik ini sudah berakhir. Kami kira itu. Pak Manarep, banyak ekonom memprediksi bahwa perekonomian Indonesia akan pulih di angka 4 bahkan 6% pada 2021 ini jika menggunakan ICT, Information Communication Technology dengan benar. Apakah Anda sependapat dengan ini atau mungkin Anda punya pandangan lain terkait apa yang menyebabkan perekonomian Indonesia akan naik ke angka tersebut, Pak Manarep? Ya, sebetulnya kalau masuk ke sana banyak faktor ya. Ini kan sebetulnya teknologi digital ini adalah alat ini sebetulnya. Ya. Adalah alat, saya bilang alat. Ya, tetapi alat yang sangat ampuh kalau digunakan dan membuka peluang itu kira-kira ya. Membuka peluang ya. Tetapi banyak faktor sebetulnya yang perlu dibenahi lagi ya. Termasuk iklim berusaha, termasuk itu ya. Iklim berusaha, kemudian juga masalah keamanan, ya, kemudian infrastruktur kita, ya, infrastruktur misalnya masalah internet dan lain sebagainya, banyak faktor ini yang mempengaruhi. Tapi kalau kita masuk di transformasi digital, ya, masuk digitalisasi, ya, masuk di big data, relatif sebetulnya persoalan mengembalikan perekonomian kita ke semula itu lebih mudah kita menjangkaunya. Ya, kami kira itu jawaban kami. Jadi memang prinsip-prinsip revolusi industri 4.0 itu harus kita pahami bersama bahwa itu adalah suatu keniscayaan ya, sesuatu yang tidak mungkin ditolak lagi, sesuatu yang ya bisa kita tawar-tawar, nggak bisa, harus masuk ke sana. Kalau mau selamat masuk, hanya satu pilihan, take it or leave it gitu ya. Ambil atau lepaskan. Kalau kita lepaskan, kita berarti di
pada posisi yang sulit. Harus Baik. kita Baik, Pak Manarep, kita jeda dulu. Berikut kita saksikan pernyataan anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Sondang Tiardi Tampu Bolon, terkait peningkatan produktivitas pelaku UMKM, terutama di era pandemi seperti saat ini. Berikut ini. Saya menyambut baik sekali apa yang sudah dilakukan HIPMI Kimdo ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah kami kerjakan juga di DPR RI ini bisa saling bersinergi. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, saya tidak menyiapkan secara khusus slide, tetapi saya hanya untuk membahas, karena kita sudah sama-sama tahu semua bahwa kondisi terkini dari usaha UMKM Indonesia saat ini yang menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM itu jumlahnya mencapai 64 juta usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan kalau kita melihat data dari Kementerian Koperasi dan UMKM ini, artinya adalah pasar tenaga kerja dari Indonesia itu banyak diserap oleh sektor UMKM, di mana artinya UMKM ini menjadi salah satu pilar dari yang perekonomian yang utama di dalam ekonomi Indonesia saat ini. Oleh karena itu, kami dari fraksi PDI Perjuangan DPR RI, khususnya di Komisi 6 yang bermitra dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, terus mendorong agar pemerintah dan semua stakeholder yang terkait untuk serius dalam pengelolaan usaha mikro, kecil, menengah kita di Indonesia. Baik, Pak Manarep, tadi Bu Sondang mengatakan bahwa UMKM adalah pilar perekonomian Indonesia. Kalau menurut Anda, seberapa besar peran UMKM dalam memutarkan roda perekonomian di Indonesia? Mungkin sekaligus sebagai closing statement dari Anda terkait dialog kita pada malam hari ini, Pak Manarep. Ya, baik. Terima kasih Pak Irsal dan para pemirsa Nusantara TV yang saya hormati. Ya, ini sebetulnya jauh-jauh hari ya. Teori Porter ya dalam strategi manajemen itu menyatakan tahun 1990 ya, negara yang kuat, ya saya bilang ya, negara yang kuat apabila korporasi-korporasi, perusahaan-perusahaan, UMKM, UKM, dan produk-produknya bisa bersaing di negara dan berdaya saing di pasar global dan juga di pasar internasional. Saya tambahin itu di pasar domestiknya. Jadi di pasar domestiknya ini perlu dulu kita kuat, itu kira-kira ya. Tadi kami ikut juga UMKM dialog tadi itu. Sebelum kita kuat di pasar domestik, ya jangan usah dulu lah ke pasar global. Jadi apa yang disampaikan dengan Ibu Sondang tadi itu sudah pas ya. Dan memang supaya menjadikan negara kita, negara Republik Indonesia menjadi kuat, ya UMKM, UKM itu harus diperkuat. Karena itulah tulang punggung ekonomi negara itu. Ya. Kita buktinya sudah lihat sendiri, seperti Pak Irsal lihat dan para pemirsa, bagaimana krisis 98-nya itu ya, karena sektor informal kita itu masih jalan sebetulnya ya, masih bisa kita hidup lah ya. UMKM kita masih bisa ya. Di negara-negara maju juga, di Cina ya, di Eropa ya, memang UKM, UMKM inilah sebetulnya tulang punggung perekonomian. Mereka sangat baik bekerja sama dengan para korporasi-korporasi besar ya. Mereka bergandengan ya. Di Cina bergandengan mereka ya, korporasi besar dengan UKM-UKM-nya. Di negara-negara Eropa Barat juga demikian. Ya, hampir semua negara yang sudah maju ya, ini selalu bergandengan. Jadi memang bayangin aja, 64 juta anggota UMKM di Indonesia. Itu pun taksirannya hitungan saya lebih sebetulnya gitu ya, 64 juta. Itu tidak suatu jumlah yang luar biasa sebetulnya kalau kita kelola ya, untuk bisa menjadi tulang punggung perekonomian di Republik ini. Jadi saya dengan Ibu Sondang tadi, anggota DPR yang kami hormati, ya memang tulang punggung negara ini ada di UMKM dan juga UKM. Kami kira itu. Baik, luar biasa. Terima kasih Dr. Manarep Pasaribu telah bergabung bersama kami. Semoga ini menjadi pencerahan bagi para pelaku UMKM untuk terus mengikuti perkembangan digital di Indonesia, terutama ketika pandemi ini belum berakhir begitu ya, Pak Manarep. Terima kasih anggota Dewan Pakar Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia yang juga dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dr. Manarep Pasaribu. Selamat malam dan sampai jumpa. Ya.